Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Bayu Hijrianto dengan NIM 240934702562 dari jurusan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang regresi. Jadi, mari kita bahas. Jadi, analisis regresi ini bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait. Analisis regresi ini terdiri dari regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Untuk regresi linier sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab pada sumbu X atau X terhadap variabel akibatnya. Di sini ada faktor penyebab. Pada umumnya ini dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor. Sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y-nya ini adalah variabel respon atau variabel akibat dependent. Lalu X-nya ini adalah variabel prediktor atau variabel faktor penyebab atau disebut juga independen. Lalu di sini ada A yaitu konstanta dan B koefisien regresi atau kemiringan. Besaran respons yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini, di mana A sama dengan jumlah Y dikalikan dengan jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah X dikali Y dibagi dengan M dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X kuadrat. Dan B-nya kita dapat cari dengan N dikali dengan jumlah X kali Y dikurang dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y dibagi dengan N dikali dengan jumlah X kuadrat dikurang dengan jumlah X kuadrat. Contoh perhitungan manual. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar X terhadap prestasi belajar matematika atau Y. Dapat data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada 12 siswa. Di sini minat belajarnya dan ini prestasi belajarnya sebagai Y. Pertanyaannya, A. Tentukan persamaan regresi linear sederhana. Lalu buktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar. Lalu C. Buktikan apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Jawaban dari pertanyaan A dan B. Di sini pertama kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu, di mana ada H0 dan H1. H0-nya ini adalah tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Sedangkan hipotesis atau H1
ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Lalu kita membuat hipotesis statistik, di mana H0 adalah beta sama dengan 0. Lalu di sini ada H1-nya, beta tidak sama dengan 0. Lalu langkah ketiganya kita menentukan taraf signifikan. Di sini kita tentukan taraf signifikannya alfa, yaitu 5%. Lalu menentukan uji yang digunakan. Kita menggunakan uji regresi linear sederhana. Dengan kaidah pengujian, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0-nya ditolak. Lalu jika min tabel lebih kecil sama dengan dari T hitung, lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0-nya diterima. Lalu selanjutnya kita menentukan bersamaan regresinya. Di sini kita dapat minat belajar sebagai X, lalu prestasi belajar sebagai Y, lalu di sini kita ada X dikali Y berarti minat belajarnya dikali dengan prestasi belajarnya dengan sebagai berikut. Lalu di sini ada X kuadrat di mana minat belajar 12 siswa ini dikuadratkan. Lalu di sini kita tentukan jumlah-jumlahnya dengan jumlah X yaitu 917, lalu jumlah Y ada 1000, lalu jumlah dari X kali Y yaitu 76.950, lalu jumlah X kuadrat adalah 70.715. Lalu di sini kita akan menghitung konstanta nilai A dan B, di mana kita cari B-nya dulu dengan rumus yang sebelumnya. Kita masukkan di sini N-nya ada 12 jumlah datanya, lalu jumlah X dan Y-nya sebagai berikut, lalu ada jumlah X-nya sebagai berikut, lalu ada jumlah Y-nya sebagai berikut, lalu di sini N lagi yaitu 12 jumlah siswanya, lalu ada jumlah X kuadrat yaitu sebagai berikut, lalu dikurang dengan jumlah X yaitu sebagai berikut dikuadratkan. Kita masukkan semua angka-angkanya lalu didapatkan hasil yaitu B-nya 0,832. Lalu di sini kita akan mencari A-nya, di mana jumlah Y yaitu 1000 dikurang dengan B yang sebelumnya kita sudah hitung, lalu dikali dengan jumlah X yaitu sebagai berikut. Kita dibagi dengan N yaitu jumlah datanya, kita masukkan, didapatkan hasil A-nya sebagai berikut yaitu 19,744. Lalu setelah menghitung nilai konstanta A dan B, kita masukkan persamaan regresi linear sederhananya, di mana Y sama dengan A ditambah B kali X, yaitu Y-nya sama dengan A-nya yang sebelumnya kita sudah hitung, lalu ditambah dengan B-nya seperti yang sudah kita hitung, lalu dikalikan dengan X. Jadi didapatkan persamaan regresi linear sebagai berikut. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.